Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Sabtu di akhir pekan ini kita bakal bahas tentang dua token yang menurut kami ini persaingannya ketat sekali. Tapi mereka tuh punya potensi yang bagus untuk bull run berikutnya, mungkin bisa masuk pertimbangan ke dalam porto kalian. Terserah mau persentasenya kecil, menengah atau gimana, kalian tentukan sendiri. Bahkan kalau tertarik atau enggak juga semua kembali ke riset masing-masing. Karena kami bukan penasihat keuangan, cuman ngasih informasi tentang entertainment aja untuk hiburan dan pengetahuan kalian. Nah, hari ini kita bakal bahas dari sisi adopsi mereka, kedepannya kira-kira seperti apa dari teknologi, dan mungkin kita bakal uraikan sedikit tentang tokenomic di bagian akhir. Oke, let's go. Baik guys, sebelum kita masuk ke topik hari ini, jangan lupa kalau kalian pengen ikutan konferensi Coinvest Asia di Bali untuk ketemu sama tim koinvestasi, terus sama tim kami juga, Republik Rupiah bakal hadir di sana. Kita bisa ngobrol bareng, kita bisa nikmatin bareng konferensi ini. Kalau belum punya tiketnya dan kemarin ngerasa diskon 10% itu masih kurang, ya kebetulan ada payday sale. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja masuk ke website coinvest.asia. Nanti bakal ada pop-up ini. Kalaupun pop-upnya nggak muncul, kalian bisa pakai kodenya itu, saya bakal ketikin nih, payday ya, ini bakal ngasih kalian lebih dari 10%, dapatnya itu 25%. Nah, ini sudah apply langsung, jadi kita bisa lihat diskonnya ada minus $37. Jadi kalau misalkan itu bisa membantu kalian sedikit untuk hadir, silakan langsung cek link di deskripsi di bawah video ini. Oke, sekarang kalau kita masuk ke videonya ya, kita bakal bahas tentang skalabilitas Ethereum. Jadi yang kita udah tahu itu ada layer 2 atau rollups. Nah, sebenarnya kalau ngomongin solusi skalabilitas Ethereum tuh udah ada banyak sejak bertahun-tahun. Yang paling lama dulu sebenarnya ada Plasma sama State Channel. Nah, terus sekarang kita sudah lebih populer dengan yang namanya rollups. Ada Optimistic, ada ZK. Yang Optimistic ada Arbitrum sama Optimism. Keduanya udah punya token, ARB dan OP. Tapi yang ZK masih belum meluncurkan token kayak ZK Sync, Taiko, dan beberapa nama lainnya lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini ada metrik yang menarik dari The Block menunjukkan perbandingan nilai yang tersimpan di dalam solusi skalabilitas Ethereum. Tentunya yang adopsi paling besar terlihat di metrik ini adalah yang Optimistic Rollups. Jadi Optimistic Rollup bener-bener mendominasi. Kemudian ada sedikit ZK Rollups yang menurut pendapat pribadi saya ya, ini mungkin banyak orang yang farming atau hunting airdrop. Jadi bisa aja ada sedikit ini datanya kurang akurat. Kemudian ada juga State Channel yang sudah lama dulu dan memang sebenarnya kurang diadopsi. Terus Plasma. Jadi memang Optimistic Rollup tuh jadi model yang luar biasa paling dipakai sekarang untuk skalabilitas Ethereum. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Optimistic, sudah jelas itu tentang ARB atau Arbitrum dan OP atau Optimism. Nah, kita bakal bandingin nih keduanya karena dua-duanya itu memiliki token yang belum pernah melihat bull market. Mereka luncurnya bener-bener pas tahun 2022 dan itu peluncuran ketika pasar lagi bener-bener bear ya, udah lewat dari ATH-nya Bitcoin, kemudian sekarang sedang masa untuk building sebelum kita bisa masuk kembali ke siklus bull berikutnya. Nah, sekarang kita bakal lihat beberapa statistik umum tentang jaringan mereka, karena kalau kalian sudah tahu si Arbitrum sama si Optimism itu udah melakukan airdrop, dan biasanya kan orang-orang ada yang menebak-nebak kalau orang itu nggak suka sama sebuah produk atau ekosistem, setelah dapat airdrop cuman bakal dijual terus mereka pergi. Nah, ternyata ada beberapa data menarik yang menunjukkan bahwa Arbitrum dan Optimism itu ya, bahkan setelah terjadinya airdrop pun tetap dapat pengguna aktif harian. Nah, kita bakal lihat beberapa data yang dibagikan oleh Nansen. Jadi Nansen itu ada fitur query, dan query ini mereka bisa bebas untuk bukan mereka doang, siapapun, kita juga bisa cari data apapun yang terdapat di dalam blockchain untuk dibandingin. Nah, ini ada beberapa query yang kemarin mereka cari tentang pengguna aktif harian. Jadi ini bedain dari alamat-alamat dompet yang unik, yang beda, bukan yang sama. Dan dari sini kita bisa lihat perbandingan antara yang Ethereum ya, terus yang Arbitrum, terus sama yang Optimism. Dan kalau misalkan kita lihat setelah kemarin ada lonjakan gitu kan, ini kan pas kemarin airdrop Arbitrum, terus kemudian lumayan jatuh, tapi relatif masih di kisaran yang tinggi, bukan yang bener-bener dumping parah terus pengguna aktifnya itu berkurang. Sedangkan yang Optimism malah dari kisaran periode waktu yang sama itu merangkak naik ya, secara garis besar merangkak naik, menambah pengguna aktif harian mereka sampai kalau kita lihat itu di kisaran yang kurang lebih nggak beda jauh. Jadi kalau misalkan kita lihat di Arbitrum kisaran 100 ribuan, terus si Ethereum itu ada di 280 hampir 300, Optimism itu rada volatil dikit, kadang di 100, kadang di 80-90 ribuan. Jadi kalau ngelihat di antara keduanya kisaran mereka tuh lumayan bagus. Bahkan kalau kita ngelihat di Twitter kemarin itu ada yang saya lihat, salah satu orang nunjukin ada metrik yang menunjukkan bahwa Optimism itu ngeflip Arbitrum, tapi saya lupa kemarin metriknya itu apa. Nanti kalau misalkan ketemu
namun kita bisa bahas di lain waktu. Nah, berikutnya itu kalau kita lihat ada di Chain Paradise-nya Nansen. Jadi Chain Paradise ini merupakan dashboard yang nunjukin alamat aktif, transaksi, tapi ini semua bukan hanya di dua blockchain doang. Dia bener-bener di seluruh blockchain yang dilacak sama Nansen. Makanya namanya multi-chain activity, bridge activity. Dan itu ngelihat bahkan dari BNB, Ethereum, Polygon, Avalanche, Phantom, Celo, sama Ronin juga masuk semua di sini. Nanti kalau seiring bertambahnya blockchain didukung sama Nansen pasti bakal masuk juga di dashboard. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini kan ada aktivitas multi-chain. Kalau misalkan kita mau bandingin ini berapa ya, sebulan terakhir, bolehlah sebulan terakhir ya, kita lihat alamat pengguna aktif yang hariannya itu perubahan dalam satu bulan itu seperti apa. Nah, kita lihat nih, yang di Optimism itu nambah berapa ini? 19%. Kemudian yang di Arbitrum itu malah berkurang 6,29%. Ini sebenarnya cuman semua kita lihat dari periode waktunya aja. Misalkan nih kayak seminggu terakhir ya, kalau kita lihat ya si Optimism nambah 13% doang, cuma tetap gede ya dibandingin sama Arbitrum. Arbitrumnya tetap berkurang, cuman nggak separah kayak sebulan lalu. Ini pasti angkanya juga volatil tergantung sama periode waktunya, jadi kalian tinggal pilih aja. Cuman secara garis besar pertumbuhan user aktif harian di Optimism itu lebih positif dibandingin sama yang ada di Arbitrum. Itu jadi salah satu hal yang menarik nih, ngelihat dari sisi ARBOP yang tadinya ARB TVLS selalu memimpin, ternyata kalau dilihat dari sisi pengguna aktif harian dia lebih pertumbuhannya positif belakangan ini daripada Arbitrum. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jumlah transaksi nih, jumlah transaksi juga relatif mirip sama yang tadi pengguna aktif harian. Pokoknya di kisaran bulan Maret pas ARB itu kasih airdrop itu ada lonjakan yang luar biasa, gila sih. Jadi kelihatan dramatis banget ya perubahannya, pas kemudian jatuh, naik dikit, terus trending sideways. Terus sekarang kalau di OP juga kurang lebih sama nih ya, bener-bener dalam periode waktu itu ada di titik low, tapi kemudian merangkak naik jumlah transaksinya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Ethereum juga dibandingin nih, cuman sebagai benchmark aja ya biar ada bandingan, si Arbitrum itu ada di kisaran 688.000, si OP itu ada hampir 500.000, bener-bener kayak berdampingan dia antara ARB sama Optimism itu. Kalau dilihat dari perubahan persentasenya lebih positif Optimism, cuman secara total dan jumlah transaksi masih unggul di Arbitrum sebagai L2 yang utama, karena kan ngelihat di TVL juga jauh lebih tinggi. Kalau kita ngelihat di rata-rata biaya gas hariannya juga ini kelihatan nih yang dibayarin sama Arbitrum sama Optimism, dan ini sebenarnya pengaruh karena L2 itu harus kirim semua data transaksi yang terjadi di L2 ke dalam L1 Ethereum, makanya mereka harus bayar biaya gas dalam bentuk in juga, dan ini akhirnya bisa dilacak. Kalau misalkan kalian lihat kenapa yang Optimism nih pembayaran gasnya bisa tiba-tiba langsung minim banget dibandingin sama Arbitrum, itu karena upgrade terbarunya OP yaitu Bedrock. Nah, upgrade itu tuh bisa bikin mereka jadi lebih ngekompres transaksi biar biayanya lebih murah dan terus lebih cepat, lebih efisien lah dia ngumpulin data dari L2 dikasih ke L1 Ethereum. Itulah kenapa Bedrock Optimism tuh jadi kayak sebuah upgrade yang signifikan banget kemarin. Bedrock ada di mana-mana nih, komunitas OP pada ngomongin itu, sedangkan si Arbitrum nggak ada. Kalau misalkan mau ngelihat secara nyata data yang dibayarkan gitu, terus biaya transaksi di seluruh L2, kalian bisa lihat di l2fees.info. Ini website yang bagus untuk ngelihat bahwa L1 Ethereum itu mahal, jadi gimana biayanya di layer 2. Terus dibandingin nih kalau cuman transfer ETH doang atau transfer token selain ETH, atau untuk bertukar ya kan, swapping gitu misalkan ke Uniswap atau ke DEX lain, itu biaya rata-ratanya sini. Ini update terus, ini bukan kayak angka yang statis, jadi dia selalu update sesuai dengan jaringan saat ini seperti apa. Kalian bisa lihat nih semuanya, Polygon zkVM ada, zkSync, cuman ini yang light ya. Kalau yang Era ada di sini, terus ada Arbitrum One sama ada Optimism nih, kurang lebih sama ya, nggak beda jauh ya. Ya Arbitrumnya kalau untuk swap sedikit lebih mahal karena kalau kita lihat Bedrock itu juga bantu memangkas biaya di Optimism. Jadi itu sih yang signifikan dari OP dibandingin sama ARB-nya. Nah, sekarang kalau kita mau ngelihat dari sisi teknologi itu sebenarnya bakal mempengaruhi akan ada berapa banyak produk aplikasi dibangun di masing-masing ekosistem. Kalau di Arbitrum itu ada Arbitrum Orbit gitu kan,
ada sebuah visi di mana mereka tuh pengen beberapa blockchain tuh dibangun di atasnya sebagai L3, atau kalau pengen bikin L2 juga di sampingnya Arbitrum, itu ada beberapa hal yang harus mereka minta izin lah istilahnya sama Arbitrum DAO untuk dipakai teknologi mereka. Tapi visi Orbit ini dimungkinkan oleh teknologi Arbitrum Nitro. Jadi nggak apa-apa kalau kalian nggak langsung paham karena banyak banget istilahnya. Ada Arbitrum Nitro, ada Arbitrum Orbit, terus ada Arbitrum One, Arbitrum Nova, ada Stylus. Itu semua nama-nama dari ekosistem Arbitrum. Kalau misalkan mau disimpulkan, dimudahkan, Arbitrum Nitro itu yang menggantikan mesin virtualnya Arbitrum jadi mesin virtual WASM atau WebAssembly. Untuk yang developer mungkin lebih tahu untuk WebAssembly itu apa. Jadi dia bakal menangani fraud proof. Jadi kalau transaksi di L2 dimasukin ke L1, ada yang mungkin dilihat wah ini nggak valid nih atau ini manipulasi nih. Nah, untuk periode dia bisa ditantang kebenarannya, validitasnya, itu yang bakal pengaruh. Di Arbitrum Nitro dibikin ekosistemnya lebih kompatibel sama EVM. Terus kalau Arbitrum One itu jaringan yang utama yang udah sering kita pakai. Arbitrum Nova itu jaringan lain yang dibikin sama Arbitrum, cuman sekarang masih lebih dikit aplikasinya, relatif dibikin khusus untuk gaming sama entertainment seingat saya terakhir kali itu. Terus kalau Arbitrum Orbit ya ini visinya. Jadi kalau kalian pengen lihat, nanti bisa bakal ada banyak blockchain Orbit yang dibangun sebagai layer 3 di atasnya Arbitrum kalau mereka mau. Ini khusus untuk aplikasi nanti, misalkan Orbit Chain ini DeFi, Orbit Chain ini NFT marketplace, Orbit Chain ini apalagi kayak yang beda privasi atau apa. Terus nanti di atasnya Arbitrum, terus nanti Arbitrum yang ngumpulin semua data tersebut tuh disubmit ke L1 Ethereum. Itu untuk Arbitrum Orbit. Kalau di OP, Optimism itu visinya beda lagi. Dia visinya namanya Super Chain. Nah, kalau gini, dia itu sangat berbeda karena bukan bikin L3 di atasnya Optimism. Dia lebih ke bikin OP Chain di sampingnya Optimism. Jadi kalau kalian udah nonton video kami yang sebelumnya, ini ada di YouTube ya. Ini yang videonya ini nih, 2 minggu lalu. Ekosistem ini bullish, layak hold sampai bull market. Nah, ini yang tanda tanya di tengah itu adalah OP. Dan yang ada di sekelilingnya itu merupakan produk aplikasi yang sebagian besar dari mereka bikin layer 2 sendiri, bikin L2 sendiri pakai OP Stack. OP Stack itu teknologinya Optimism. Yang tadi kita bahas Arbitrum Nitro, teknologinya Arbitrum. Di Optimism ada OP Stack. Nah, teknologinya ini dipakai untuk bikin L2 lain. Jadi nanti ada OP Chain di samping dari OP Mainnet yang kita pakai di Optimism. Jadi jaringan utamanya Optimism tuh OP Mainnet, terus selain OP Mainnet nanti bisa ada yang lain kayak Zura, terus kayak Base yang L2-nya dibikin sama Coinbase, terus ada SoundXYZ dan lain-lain tuh banyak yang udah bikin. WorldCoin ya, itu WorldCoin juga di basisnya di Optimism juga tuh di OP Stack. Jadi kalau kalian nonton video-video terakhir kami ini nih WorldCoin gitu, itu juga basisnya OP Stack. Base juga kalau nggak salah udah pernah kami bahas sih di YouTube. Jadi silahkan scroll aja kalau ada beberapa tren sama narasi bagus yang mungkin kalian pikir ketinggalan, di YouTube kami lengkap. Nah, ini semua bakal dihubungin pakai jembatan Optimism nanti, jadinya saling bisa bertukar pesan, bertukar data, bisa kirim aset dan lain-lain untuk terus kemudian disubmit lagi ke L1 Ethereum. Jadi secara garis besarnya mirip sih Arbitrum sama OP, bikin visi yang memudahkan orang-orang untuk bikin jaringan mereka sendiri. Cuman si Arbitrum lebih ke prefer idealnya jadi L3 di atas mereka, kalau OP Chain jadi L2 di sampingnya OP Mainnet. Kalau ini cuman query lain aja sih dari Nansen, kita nggak perlu bahas lebih mendalam. Ini cuman gimana biaya gas Optimism tuh benar-benar bisa dipangkas luar biasa. Ini yang Ethereum deng, ini yang Optimismnya. Nih benar-benar menurun banget downtrend karena Bedrock upgrade yang memangkas, membuat transaksi lebih kompres dan efisien. Makanya biaya di sana jadi lebih stabil, jadi relatif lebih murah dibandingin sama di Arbitrum. Itu yang bikin dia beda. Nah, terus kalau yang pengembangan terakhir sih kemarin ada proposal yang udah diupdate di Arbitrum. Proposalnya ini pengen ngunci 700 juta token ARB ke sebuah kontrak vesting. Jadi vesting ada periode waktunya 4 tahun. Biar nggak istilahnya langsung didumping atau gimana. Ini sebenarnya alasannya ada update proposal ini itu juga karena kemarin ada proposal yang kontroversial yang akhirnya ditentang sama orang nih, bener-bener against gitu kan. 76% orang menentang proposal ini, akhirnya makanya dikasih update ini.
Dan setelah udah di-upgrade ya udahlah, orang akhirnya mendukung proposal, makanya votingnya 4. Terus yang against-nya cuma lebih dikit. Dan di sini yang megang ya ada Tracer, Olympio.it, ada Chainlink. Jadi beberapa orang di komunitas Arbitrum yang dikasih delegasi voting sama komunitas, sama yang kemarin dapat airdrop gitu kan, beberapa dari kita juga untuk voting di proposal mereka. Jadi ya akhirnya itu bakal menyeret bahwa 750 juta token Arbitrumnya harus ditransfer ke dompet yang punya vesting, biar nggak langsung dalam waktu singkat itu bisa didam. Kalau vestingnya 4 tahun kan untuk biaya operasional juga pikirnya jadi long term kan. Itu sih kemarin proposal terbaru. Kalau di Optimism yang tadi udah kita sebutin, ada Bedrock, ada OP Stack, itu adopsinya semakin gede. Kalian tinggal nonton videonya aja yang khusus Optimism tadi untuk tahun lebih lanjut. Terus kalau pemicu berikutnya yang bakal terjadi untuk keduanya itu ada. Jadi bukan cuma Arbitrum sama Optimism doang, tapi bener-bener kedua-duanya bakal diuntungkan karena Ethereum bakal upgrade EIP 4844. Ini kayaknya menjelang akhir tahun sih. Menjelang akhir tahun kalian liatin aja newsnya. EIP 4844 mungkin kalian udah sering lihat logo ini di Twitter, mungkin di mana-mana gitu muncul. Kalau nggak salah ya nih kayak si Dixon dan lain-lain ini kan pada munculin logonya. Pokoknya kata kuncinya tuh ada proto-chain sharding, ada blob. Ini semua benar-benar istilah teknis yang intinya tuh membuat layer 2 di atas Ethereum itu bisa lebih hemat biaya untuk mereka submit data ke L1 Ethereum. Karena kan kalau misalkan dimungkinkan dengan data blob, itu jadi dipisahin biaya untuk komputasi sama biaya untuk penyimpanan. Jadi penyimpanan sama komputasi itu dipisahin, dibedain, dan nanti ada kemungkinan untuk storage data itu nggak bakal selamanya disimpan, jadi nggak berat-beratin komputer dan nggak bikin biaya mahal. Nanti misalkan ada periode waktu, anggaplah misalkan setahun 2 tahun, kalau data itu udah nggak relevan, udah bisa di-prune atau dipangkas gitu. Pokoknya ini semua upgrade berbau teknis yang memudahkan L2 biar nggak bayar mahal-mahal lah ke layer 1 Ethereum. Jadi pengguna yang ada di Arbitrum, yang ada di Optimism, kalau bayar transaksi juga lebih gampang, lebih efisien, dan keamanannya juga jadi lebih praktis karena nggak perlu nunggu waktu atau nunggu biaya mahal itu dipenuhi. Nah sekarang kalau kita tutup dengan tokenomics ya, ini kalau kalian lihat di token terminal ada jadwal vestingnya untuk Arbitrum. Jadi sejak airdrop kemarin sampai hari ini itu bener-bener nggak ada vesting yang signifikan. Nah nanti vesting signifikannya itu adalah terjadi pas sebelum halving atau setelah. Ini bulan apa sih? Ini bulan Maret, berarti ya kurang lebih sebelum lah. Halving kalau nggak salah April kan. Jadi itu bakal ada unlock untuk investor-investor early-nya Arbitrum. Jadi ada yang investasi awal, beberapa alokasi mereka bakal dibuka tuh terus secara linear gitu kan sampai 2027, 2026, 2008. Terus kalau di sini udah bener-bener flat, di sini aja ini yang penambahannya linear nih alokasinya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu tanggal yang kalian perhatikan ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 23 Maret. Untuk yang tertarik investasi ARB, mungkin pegang di portofolio, itu bisa jadi salah satu tanggal yang kalian perhatikan terkait unlock. Cuman kalau kita bandingin, ini penambahan supply-nya itu nggak separah unlock optimism yang terjadi beberapa minggu lalu. Beberapa minggu lalu tuh OP itu nambahnya itu kayak nambah 100% dari supply mereka yang sebelumnya. Sedangkan kalau si yang ARB ini cuma sekitar 20-an persen, 30-20% kayaknya unlock. Jadi untuk sisa 2023, untuk sisa tahun ini bener-bener aman, nggak ada jantungan unlock token apapun. Kalau ada yang pengen belajar apa pentingnya unlock dan lain-lain, kalian bisa gabung jadi member RR. Tuh ada banyak banget resource tentang tokenomic, tentang unlock. Kita bahas banyak hal setiap harinya, dan di sana ada bahasan khusus tentang meneliti jadwal unlock token. Nah cuman kalau si OP kita bandingin ya, kalau si OP itu di alokasinya ya mereka tuh ngasih banyak ke ekosistem gitu kan. Terus ada beberapa airdrop juga istilahnya, atau retroaktif public good funding. Ini semua merupakan alokasi token yang dikasih ke pembangun di ekosistem mereka. Jadi ada yang misalkan bikin aplikasi bagus, terus karena itu berguna untuk ekosistem optimism, mereka dikasih funding, dikasih pendanaan. Kayak gitu-gitu tuh ada banyak airdrop. Bagus dong token gratis, ya cuman nambah tekanan jual aja sih kalau dibandingin sama ARB.
Kalau kita lihat di token unlock ya, ini juga salah satu website bagus untuk ngelihat jadwal unlock. Itu OP juga besok bakal unlock nih. Ini kan 2 hari. Kita record video ini hari Jumat, kalian nonton hari Sabtu, jadi tinggal sehari lagi nih. Itu juga bakal ada unlock nih. Ada unlock sekitar 38 juta dolar. Jadi kita lihat aja apakah itu unlock yang bakal dijual orang atau unlock yang cuman bakal terus di staking, dipakai DeFi dan lain-lain, kita nggak bisa tahu. Tapi kalau pengen diteliti lebih lanjut, OP ada di sini, ARB juga ada di sini, dan banyak token lain yang mungkin tertarik untuk kalian investasiin. Bisa dilihat dulu tuh tokenomics sama jadwal unlocknya seperti apa. Kalau kita lihat itu perbandingan antara vesting sama unlock ARB OP. Terakhir aja kalau tokenomicnya si OP tadi dikasih banyak untuk ekosistem, kalau si ARB itu nggak ada. 42,8%-nya aja sini dalam treasury. Itu hampir setengahnya ya dari supply total, supply maksimum. Dan kalau 42,8% ini dibelanjakan, itu bisa jadi tekanan jual besar. Itu aja sih kontranya kalau untuk si ARB. Cuman nggak tahu nih, masih fleksibel karena kan semua tergantung sama voting DAO. Tadi di awal kita di pertengahan tadi kita bahas proposal itu. Nah, itu yang akan memengaruhi nanti treasury DAO untuk biaya operasi dan lain-lain itu bakal gimana ke depannya. Masih fleksibel sih. Mungkin itu yang bikin orang relatif lebih suka ARB daripada OP. Karena OP lebih kayak konsisten, ada unlock, airdrop, alokasi untuk ekosistem. Kalau si ARB cuman ya sampai nunggu 23 Maret tahun depan, itu aja sih. Opini saya secara pribadi, kalau pengen disingkat, ekosistem Arbitrum itu dan token ARB lebih unggul dalam hal adopsi ya, adopsi pengguna sama tokenomicnya. Itu lebih oke dari bahasan kita hari ini. Cuman kalau ekosistem Optimism sama token OP-nya itu unggul dalam hal pembangunnya. Jadi orang-orang yang legit, entitas yang gede itu yang ngadopsi teknologi OP Stack. Itu. Jadi kalau yang si Arbitrum pengguna, kalau si Optimism institusinya, entitasnya. Terus kalau dari ARB itu tokenomicnya unggul, kalau dari OP itu infrastrukturnya unggul. Karena mudah sekali untuk bikin developer sama builders tuh masuk ke sana, bikin jaringan, bikin produk gitu. Jadi keduanya punya potensi yang nyata. Itulah kenapa kalau saya pribadi ya, untuk investasi di hold menjelang sampai bull run, ARB sama OP itu jadi 2 token yang saya pantau deket banget. Saya pantau erat, dan kalau misalkan ada kesempatan bagus, saya bakal serok untuk bisa dipegang sampai bull run, karena belum pernah dia ngelihat bull market. Di siklus sebelumnya kan belum ada token ARB OP. Jadi itu sih, nanti kita lihat aja kalau misalkan ada token-token L2 lain yang akhirnya meluncur, kita mungkin bisa bandingin lebih lanjut. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Kalau berguna videonya, kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempol. Kalau misalkan kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe ke YouTube RR biar nggak ketinggalan video terbaru. Lagian juga banyak dari kalian yang nonton, kalau nggak salah statistik 40%-an tuh masih belum subscribe. Jadi subscribe guys, biar kita bisa bantu kawal sampai 150.000 subscribers. Oke, sampai jumpa kalian semua di video berikutnya guys. Cheers!